Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Dunia tanpa harapan, tanpa jalan keluar, ketidakpastian masa depan, kehilangan arah, berjalan dalam kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Harapan. Harapan yang lama dinantikan. Harapan dalam wujud seorang anak. Tangan yang menjadikan bintang, tangan yang sama berdarah untuk kita. Memegang kita. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Terang itu telah datang. Merry Christmas, Kenisa! Hey! Joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before thee, healthy as the sun above. Not the clouds of sin and sadness, drive the dark cloud away, drive it away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, healthy as the sun above. Not the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us
watching us now. When it looks as if we can't win, you wrap us in your arm and step in, and everything we need you supply. You got this in control, and now we know that You made a way when our backs were against the wall and it looked as if it was over. You made a way, and we're standing here only because you made a way. When our backs were against the wall and it looked as if it was over, you made a way, and we're standing here only because you made a way. Tahun ini bukan tahun yang mudah. Tidak gampang buat saya, tidak gampang buat keluarga saya, dan saya yakin tidak gampang buat banyak orang. Banyak yang merasakan kesedihan, kesepian, kegagalan, kehilangan keluarga, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, dan kehilangan arah. Banyak yang merasakan bahwa mereka tidak bisa melihat ujung dari kegelapan ini. Tetapi pada saat-saat itu, kami harus bisa mengatakan bahwa God will make a way. Tuhan pasti akan membukakan jalan. Saya percaya dan dengan iman, saya selalu mengatakan bahwa God will make a way. Walaupun tidak kelihatan apa that way is, saya percaya bahwa Dia selalu akan ada untuk kita. Dengan kasih karunia Tuhan, kami bisa melewatkan hari demi hari, bulan demi bulan, and look, we're still here. Kita sadar bahwa kita berhasil berjalan dengan iman dan dengan Tuhan ke titik ini. And that's all because God made a way. Made a way. Mountains, you move mountains, you cause walls to fall with your power, perform miracles. there is nothing That's impossible, and we're standing here only because you move mountains, you cause walls to fall with your power, perform miracles. there is nothing That's impossible, and we're standing here only because you made a way. You made a way. Made a way. You made a way. You made a way. Come on, Don't church. know how, but you did it. Made a way. Don't know how, but you did it. Made a way. Don't know how, but you did it. Don't know how, but you did it. Don't know, Don't know how, but you did it. but you did it. Don't know how, but you did it. Don't know why, but I'm grateful. 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 And we're standing here only because you made. And we're standing here only because you made. And we're standing here only because you made a way. Tuhan selalu membukakan jalan. Jalan untuk kita kembali padanya.
Mungkin pada tahun ini saat kita dihadapkan dengan kesedihan, kegagalan, kehilangan, kita mencoba mencari jawaban sendiri. Kadang kita mengandalkan diri sendiri, atau kadang terlalu sibuk dengan kesedihan diri sendiri juga. Tiba-tiba saat kita melihat ke belakang, kita sudah jauh sekali dengan titik pertama, yaitu dengan Tuhan. Kita juga tetap merasa kosong, tetap merasa sedih, tetap merasa hilang. Tetapi kita harus tahu bahwa kita tidak pernah telat untuk melari balik kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang pengampun, Tuhan yang mengerti, dan Dia memanggil kita kembali. I hear the song you're singing, crying out, run, child, run. Father, I am returning. I stay where I belong. I hear the song you're singing, crying out, run, child, run. Father, I am returning. I'll stay where I belong. I hear the song you're singing, crying out, run, child, run. Father, I am returning. I'll stay where I belong. I hear the song you're singing, crying out, run, child, run. Father, I am returning. Oh, Father, I'll stay where I belong. Coming back. I'm coming back to you. 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 Not just coming, but I'm running. Yeah. Here I come running, running. Here I come running, running. Here I come running, running. And I won't look back, no, I won't look back. Here I come running, running. Here I come running, running. Here I come running, running. And I won't look back, no, I won't look back. Here I come running, running. Here I come running, running. Here I come running, running. And I won't look back, no, I won't look back. Here I come running, running. Here I come running, running. Here I come running, running. And I won't look back, no, I won't look back. Jangan takut untuk kembali kepada Tuhan. He is waiting for us. Dia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, dan Dia tidak terintimidasi dengan apapun yang kita telah lakukan. Seperti ayah dari anak yang hilang, Bapa kita juga berlari kepada kita. Sekarang Tuhan menunggu engkau untuk kembali kepadanya. He comes running, running. He comes running, running. He comes running, running. And he won't look back, no, he won't look back. He comes running, running. He comes running, running. He comes running, running. And he won't look back, no, he won't look back. For the unclean, the unholy, for the broken, the unworthy, you came. Oh Jesus, you came for the wounded, for the hurting, for the lost, for the lonely, you came. Jesus, you came. Oh, come all ye faithful, bow before us
us adore the one who came for us. Glory in the highest, praise the name of Jesus, our King has come. For the outcast, the defeated, for the weary, for the weakest you came. Oh Jesus, you came. Oh come on ye faithful, bow before our Savior. Come let us adore the one who came for us. Glory in the highest, praise the name of Jesus, our King has come.
tak pernah gagal. Rencanamu terangi jalanku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna. Harapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sedia. Tak pernah gagal, pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Harapanku, harapanku di dalammu, hanya kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalammu. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sembah kau Tuhan Yesus Tuhan. Oh Yesus, we
Shalom, puji Tuhan. Selamat sore. Wow, kita masuk dalam ibadah Natal kita yang tahun 2020 ini agak sedikit unik karena kita buat online juga. Kita tidak bisa bersama-sama, tapi kami percaya the spirit of oneness ada beserta dengan kita semua. Amin. Puji Tuhan untuk pujian penyembahan yang kita boleh naikkan. Sungguh luar biasa. Mengangkat kita, mengingatkan kita lagi bahwa Allah kita sungguh luar biasa. Biar segala pujian, penyembahan, keagungan hanya untuk Dia Allah kita yang hidup, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini firman Tuhan berbicara mengenai bintang pengharapan. Mengenai bintang pengharapan. Dan terambil dari Matius 2. Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan baca dan kita akan sama-sama mengikutinya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah itu kamu menemukan dia, segera setelah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun dapat menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, kata-kata Herodes, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkannya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk malam hari ini, untuk sore, petang, malam hari ini. Kami akan mendengar firman Tuhan di dalam acara perayaan Natal ini. Kami berdoa, Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau berbicara pada hamba. Jadikan hamba hanya sebagai penyalur daripada firman Tuhan. Bukan firmanku Tuhan, tapi firman-Mu Bapa yang baik. Aku hanya sebagai penyalur akan firman Tuhan. Jadikan aku sebagai keledai yang Tuhan Yesus tunggangi. Terima kasih Bapa yang baik. Aku percaya pada malam hari ini, semua termasuk aku khususnya akan diberkati dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini berbicara bahwa ada cahaya yang datang, ada bintang yang datang menerangi kegelapan di Israel. Bangsa Yahudi menunggu lama berpuluh tahun, beratus tahun di dalam kegelapan untuk bintang, keterangan atau cahaya yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kalau kita baca 700 tahun sebelum bintang di timur ini kelihatan oleh orang Majus,
Yesaya 9 sudah mengatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. 700 tahun bangsa Israel hidup di dalam kegelapan. 700 tahun bangsa Israel hidup dengan ketidakpastian. Semuanya tidak pasti. Semuanya tidak pasti. Karena apa? Pada saat itu, sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, ada masa di mana Tuhan tidak berfirman sama sekali kepada umatnya. Dan pada malam itu, karena itu di sini yang paling pertama kali tahu tentang bintang yang terang itu adalah orang-orang Majus. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang dikatakan the wise men. Orang-orang yang bijak, orang-orang yang belajar tentang firman Tuhan, orang yang belajar tentang Taurat. Karena itu waktu mereka melihat ada terang, mereka langsung katakan, inilah dia bintang pengharapan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Inilah dia bintang pengharapan yang dikatakan oleh Nabi Mika. Wow, luar biasa. Mika mengatakan dalam Mika 5 ayat 2, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Seorang pemimpin, seorang raja, dan ini yang dikatakan. Dan oleh karenanya dikatakan tadi dalam bacaan, waktu mereka melihat ada bintangnya di timur, mereka tahu this is the time. Inilah waktunya. Inilah waktunya pembebasan. Inilah waktunya pengharapan kami dijawab dengan harapan. Inilah waktunya jawaban itu ada. Di mana terang itu sungguh-sungguh nyata dan menerangi kegelapan yang selama ini. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beratus-ratus tahun bangsa Israel hidup di dalam kegelapan. Ketidakpastian. Ketidaktahuan. Mereka hidup dalam ketakutan. Kalau kita baca dalam perikop yang lain di mana waktu itu gembala di padang sedang menjaga domba-dombanya. Waktu melihat malaikat datang, apa yang terjadi? Mereka bukannya bersukacita awalnya, tapi ketakutan. Kehidupan mereka tidak terlepas dari ketakutan, demi ketakutan, demi ketakutan, demi ketakutan. Ketidakpastian, demi ketidakpastian, demi ketidakpastian, dan demi ketidakpastian. Kedengarannya seperti sangat familiar dengan keadaan kita sekarang ini. Tidak ada yang menjanjikan, tidak ada kepastian. Semuanya tanda tanya besar. Kalau ada yang bertanya, kira-kira kapan ya COVID tidak akan selesai? Nobody can give an exact answer. Tapi kita bersyukur. Minggu lalu Pak Dasor memberikan firman Tuhan, menceritakan betapa COVID sekarang sudah ada obatnya. Ya, obatnya bahkan sudah sampai di Indonesia. Vaksinnya sudah sampai di Indonesia. Dan kita siap. Dan kita berdoa, kita harapkan biar ini merupakan salah satu jawaban yang Tuhan berikan untuk bangsa kita. Tapi sekarang ini semua masih tanda tanya besar. Masih tanda tanya besar. Demikian yang dihadapi oleh bangsa Israel. Kegelapan yang beratus tahun, di mana tidak ada suara kenabian, tidak ada raja yang berbicara mewakili Tuhan. Dan Tuhan tidak berbicara, manusia mencari dan menunggu-nunggu penggenapan Allah akan datangnya Mesias, juru selamat, raja bangsa Israel. Dan pada waktu bintangnya ada di ufuk timur, mereka semua excited. Semuanya excited. Orang-orang Majus, raja-raja, bahkan para gembala di padang dihebohkan
dengan bintang di timur ini, dengan hadirnya malaikat yang menceritakan akan hadirnya juru selamat. Masa kegelapan yang berkepanjangan membuat orang mengharapkan akan terang itu. Semua umat manusia pada saat itu menanti-nantikan pembebasan mereka. Dan mereka sebut yaitu Mesias dilahirkan di Bethlehem. Bapak Ibu sekalian, pengharapan merupakan satu hal yang sangat krusial sekali dalam kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa pengharapan. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Mereka mengharapkan sesuatu. Dan waktu bintang itu keluar, itu pengharapan yang mereka dapat. Wow. Pengharapan. Manusia tidak bisa hidup dengan pengharapan. Manusia tidak bisa hidup dengan pengharapan. Adalah orang yang paling sengsara kalau dia hidup tanpa pengharapan. Ada satu cerita Bapak Ibu sekalian. This is fakta atau apa yang terjadi pada saat sekarang. Di bawah benua Afrika ada namanya Cape of Good Hope. Ya, atau namanya bahasa Belandanya Cape de Goeie Hope. Dia di paling bawah benua Afrika. Itu diketemukan pertama kali oleh yang namanya Bartolomeus. Bartolomeus dari Portugis, dia disuruh untuk pergi ke Asia Timur jauh untuk mencari rempah-rempah, untuk mencari tanah-tanah di mana mereka bisa mendapatkan rempah-rempah. Dan Bartolomeus pertama kali menemukan apa yang namanya Cape of Good Hope. Itu apa namanya? Tanjung Harapan. Ceritanya begini Bapak Ibu sekalian. Tadinya namanya bukan Tanjung Harapan. It was not, bukan Tanjung Harapan. Tapi tadinya merupakan namanya tadinya adalah merupakan Tanjung Badai atau Cabo de Tormentas. Cabo de Tormentas. Jadi semua pelaut-pelaut asal mereka dari Eropa, mereka turun mau ke Asia, mereka turun lewat jalur yang Afrika. Belum ada terusan Suez pada saat itu. Jadi mereka harus terus mengarungi lautan Atlantik, terus ke bawah. Dan disitulah terletak laut yang sangat-sangat ganas. Disitulah terletak ombak yang tingginya sampai 20 meter. Bayangin Bapak Ibu sekalian, bagaimana takutnya para pelaut itu. Jadi waktu mereka mulai melihat ada dari jauh di dalam gelombang mereka, dalam kapal yang begitu hampir karam karena ombak. Tapi waktu mereka melihat ada Tanjung Harapan di depan, mereka robah namanya. Bukan Tanjung Tormentas lagi, bukan Tanjung Badai. Tapi mereka katakan, once we see the Cape, means that we have hope for this journey. Wow Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah ada pada saat itu juga dibangun mercusuar. Sehingga setiap kapal yang mengarungi, yang mereka hanya harapkan dan yang mereka nantikan adalah sinar daripada mercusuar itu. Itu yang mereka harapkan. Di dalam ketakutan, di dalam kegelombangan itu, mereka harapkan untuk bisa melihat ada sinar di ujung sana yang dikeluarkan oleh mercusuar. Cape of Good Hope, Cape of the Goeie Hope, atau yang dikatakan dalam bahasa Indonesia adalah Tanjung Harapan. Bapak Ibu sekalian, Kristus, kelahiran Kristus yang ditandai dengan bintang harapan itu, bintang yang ada di timur itu, merupakan pengharapan untuk kita semua manusia. Tanpa itu,
kehidupan kita tidak pernah ada pengharapan. Tapi kita bersyukur Yesus lahir dan ditandai dengan terangnya bintang di timur itu. Sebagai tanda bahwa mulai hari ini ada pengharapan untuk setiap manusia. Mulai hari ini terang yang turun dari surga telah menerangi dunia, dan terang ini menguasai semua kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. So Bapak Ibu sekalian, di hari Natal ini kita harus tahu bahwa bukan saja Tuhan Yesus hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang pasti, tapi ada harapan untuk semua yang kita harapkan. Because God is our hope. Jesus is our hope. Allah Tuhan kita adalah harapan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu di mana kita sekarang. Bapak Ibu sekalian. Tetapi setahu saya kalau kita sedang mengayuh perahu kehidupan kita. Kalau kita mengayuh, kita mau menuju ke sasaran. Misalnya kita mau menuju ke utara Bapak Ibu sekalian. Kita mengayuh, perahu kita kan seperti ini ya. Kita mengayuh seperti ini, tapi kita mengarahnya ke belakang kan. Ya. Jadi waktu kita mau mulai, kita akan menuju ke sana. Dan kita sudah mulai mengayuh. Mengayuh. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari, kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan kemana arah kita, maka kita bisa lost. Kita tidak menuju ke sana, tapi tanpa kita sadari di dalam lautan luas kita bisa belok dan belok. Oleh karenanya, betapa pentingnya dan secara berkala yang mengayuh itu berhenti mengayuh dan dia melihat apakah arahnya benar. Berhenti mengayuh dan dia melihat apa dia masih menuju kepada bintang yang timur itu. Bapak Ibu sekalian, hari Natal ini mendapatkan kesempatan untuk kita memperhatikan lagi. Yuk kita keluar dari semua kesibukan kita. Kita periksa, where are we now? Are we heading the right direction or not? Are we heading to the right hope or not? Bapak Ibu sekalian, para Majus ini, walaupun mereka sudah sampai pada tujuan yang benar, tapi mereka mau dibelokin oleh Herodes. Mau ditipu daya oleh Herodes. Herodes katakan, apabila engkau sudah ketemu kasih tahu saya ya. Maksudnya apa Bapak sekalian? Karena Herodes mau membunuh raja bangsa Israel itu. Tapi dia tidak berhasil. Karena malaikat datang kepada para Majus mengatakan jangan kembali ke tempat Herodes. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita memperingati hari lahirnya satu-satunya orang di dunia yang ulang tahunnya dijadikan hari libur nasional di seluruh dunia. Satu-satunya umat manusia yang hari lahirnya dijadikan libur nasional di seluruh dunia. Satu-satunya orang yang kelahirannya dijadikan awal penanggalan internasional di seluruh dunia. Kalau kita sekarang tahun 2020, itu berarti 2020 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir. Bintang di timur itu ada di atas. Kelahiran Yesus tahunnya dijadikan tahun Masehi, dan inilah satu-satunya manusia yang kelahirannya dijadikan benchmark atau awalnya dari satu penanggalan umat manusia. Satu-satunya biografi atau cerita sejarah dari manusia ini yang mempunyai buku terlaris di dunia, namanya Alkitab. Satu-satunya manusia yang mati dan bangkit sendiri dari kematiannya dan naik ke sorga.
Satu-satunya di dunia yang pernah mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku. Satu-satunya. Satu-satunya orang di dunia yang mau menyerahkan nyawanya untuk musuhnya, untuk orang yang membencinya, untuk orang yang membunuhnya, untuk orang yang berdosa, untuk pezina, untuk koruptor, untuk pembunuh, untuk orang yang tidak percaya sekalipun. Dia mau mati untuk mereka. Dan hanya satu orang juga, satu-satunya orang yang pernah mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. The star is born. Yesus sudah lahir di Bethlehem 2020 tahun yang lalu. Dan kita semua dapat melihat bukti yang tadi saya bacakan. Betapa Yesus, hanya Yesus, dan hanya Yesus yang bangkit dari kubur dengan sendiri. Hanya Yesus yang ulang tahunnya dijadikan benchmark tahun awal daripada tahun kita, tahun internasional. Hanya Yesus yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang mau mengampuni semua dosa kita, dosa musuh-musuhnya, dosa orang yang membenci, dosa orang yang menghina, yang meludahi dia, dosa semua orang seperti saudara dan saya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus namanya. Wow, Tuhan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, itu yang kita rayakan pada malam hari ini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ada dua tantangan pada kita pada malam hari ini. Yang pertama, terang Natal itu, bintangnya yang di timur itu, mau menerangi kehidupan kita semua. Kalau Bapak Ibu sekalian, saudara masih hidup dalam kegelapan, malam hari ini kita boleh mengundang terang Natal itu menerangi kehidupan kita. Kalau kita masih hidup di dalam kebencian, kemarahan, dendam, korupsi, perzinahan, malam hari ini terang Natal itu mau datang dan masuk menerangi kehidupan kita yang gelap itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pada hari Natal ini kita bisa keluar dari perahu kehidupan kita. Yang kita dayung. Kita berhenti dan kita keluar. Kita cek apakah arah kita masih benar. Kalau arah kita melenceng, tiba saja kita untuk kembali datang kepada Dia pada malam hari ini. Supaya arah kita, perjuangan kita, perjalanan kita, our journey will end up to the hope. Pengharapan adalah journey. Harapan itu adalah jawabannya. Bagaimana journey kehidupan kita? Apakah kita perlu adjust supaya arah kita benar menuju dan mencapai akan jawabannya itu, akan Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya gak akan panjang-panjang. Tapi malam hari ini saya menantang sekali lagi. Terang yang berkuasa atas kegelapan itu sudah hadir di dalam dunia. Dan kita rayakan pada malam hari ini. Dan terang itu rindu untuk masuk menerangi kehidupan kita semua yang masih di dalam kegelapan. Dan terang yang sama juga membisikkan kepada kita, are you in the right track? Are you heading the right direction? Apakah kita benar
pada tujuan yang benar. Malam hari ini, di hari Natal ini, mari kita ambil kesempatan ini untuk berdamai dengan terang Natal itu. Untuk kembali kepada terang Natal itu, yaitu Yesus namanya. Akulah terang dunia itu. Demikian kata Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau adalah terang dunia itu. Engkau adalah terang pengharapan itu. Bintang pengharapan itu. Yang sudah lahir ke dunia 2020 tahun yang lalu Tuhan Yesus. Bapa yang baik yang pada malam hari kami rayakan. Dan Engkau bukan saja menjadi terang, tapi Engkau rindu untuk menjadi terang dalam kehidupan kami. Olehnya aku berdoa pada malam hari ini. Apabila ada di antara kita yang melihat, mendengar firman Tuhan ini, dan masih hidup di dalam kegelapan, masih hidup di dalam dosa, masih hidup dalam perjinahan, masih hidup di dalam ketakutan, masih hidup di dalam ketidakmengertian akan keselamatan itu. Pada malam hari ini, Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem, yang terangnya kita baru beritakan, mau masuk ke dalam kehidupan Bapak dan Ibu dan menerangi kehidupan Bapak, Ibu dan Saudara. Apabila Bapak dan Ibu dan Saudara rindu untuk menerima terang Natal itu, menerangi kehidupan Bapak yang gelap, sehingga kegelapan itu tidak lagi menguasai kehidupan Bapak Ibu sekalian, tetapi terang itu yang menguasai kehidupan. Boleh mengikuti doa saya. Bapak Ibu boleh mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, bayi Natal yang kami rayakan hari ini ulang tahun yang 2020 tahun yang lalu. Engkau adalah Tuhan. Aku mengakui Engkau adalah Tuhan. Aku mau mengundang Engkau Tuhan masuk dalam hidupku. Tetapi sebelumnya Tuhan, aku mau Engkau mengampuni segala dosaku. Segala dosaku Tuhan, Tuhan ampuni aku. Bapak Ibu sekalian boleh sekarang katakan di dalam rumah dosa apa saja secara sendiri-sendiri dalam hati. Katakan semua dosa yang dilakukan. Perzinahan, apa itu percabulan, mencuri, korupsi, apakah itu dosa iri hati, apakah dosa kebencian. Minta ampun. Terima kasih Bapak. Bapak Engkau sudah mendengar akan setiap pengakuan dosa ini. Dan sekarang Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau, terang dunia itu masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Rajaku, menjadi juru selamat pribadiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dan saya akan berdoa untuk yang kedua. Apabila Bapak Ibu sekalian hari ini mengambil keputusan lagi untuk berhenti, untuk melihat, untuk cek whether my journey, apakah journey perjalanan saya benar arahnya, tujuannya. Mari malam hari ini kita berseru kepada Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap Bapak Ibu sekalian yang sudah menerima Yesus, tapi journey-nya terputar-putar karena salah melihat arah. Pada malam hari ini aku berdoa Tuhan Yesus, di dalam mereka berhenti dan mereka mau katakan, Tuhan aku minta ampun. Aku mau kembali ke tracknya Tuhan, ke jalur keselamatan Tuhan, menuju akan terang keselamatan itu, terang pengharapan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Thank you God, in Jesus mighty name. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih, pada malam Natal ini kita akan merayakan perayaan Natal juga dengan merespons akan firman Tuhan yang baru kita dengar. Bahwa Yesus yang adalah terang dunia juga menjadikan kita terang dimanapun kita berada.
Kita jadikan hidup kita menjadi lilin-lilin yang terang dimanapun kita berada. Oleh karenanya saya mengundang kita semua pada malam hari ini dengan langkah iman untuk mengatakan bahwa kita akan menjadi lilin yang terang dengan menyalakan lilin kita bersama-sama. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night our dear Savior born. Lonely the world in sin and error pining, till He's appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sebagaimana lilin ini kami nyalakan, ini merupakan komitmen kami untuk menjadi lilin yang terang dimanapun kami berada. Jadikan kami alat Tuhan yang kecil Tuhan, tapi boleh menerangi lingkungan kami. Dimanapun kami pergi, kami boleh menjadi lilin Tuhan. Sebagaimana Engkau yang adalah terang dunia itu, biar kami boleh menjadi lilin-lilin yang terang dimanapun kami berada. Sehingga kami boleh merepresentasikan Aba kami, Tuhan kami yang adalah terang dunia itu. Dan kami percaya dengan lilin ini kami recommit our life to kembali kepada Engkau Tuhan. Supaya kami hidup di dalam terang Kristus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you. He is for you, 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 He is for you. Shalom, keluarga Kenisa, jemaat Kenisa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Natal tahun ini sedikit berbeda, tetapi saya rindu banget supaya jemaat Kenisa boleh kita merubah paradigma kita. Paradigma kita sebaiknya kita boleh mengatakan bahwa 2020 is the year of the favor of God. Amen. Karena kita kalau saya bisa bilang gitu, saya rasa karena terlalu banyak kita mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa di tahun 2020 ini. Meskipun kita banyak yang mengalami, mungkin ada yang sakit, tetapi kita bisa melihat Jehovah Rafa, Dia yang menyembuhkan. Mungkin kita juga mengalami kesedihan, ada yang ditinggalkan atau apa, tapi kita bisa merasakan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dan saya sendiri mengalami banyak sekali kekuatan-kekuatan yang dari Tuhan. Bagaimana supranaturalnya Tuhan datang kepada kita. Itu adalah favor of God. Bagaimana Tuhan menghiburkan, bahwa Roh Kudus menghiburkan kita kepada orang-orang yang berduka. Bagaimana Tuhan memulihkan keluarga-keluarga tahun 2020. Marilah kita benar-benar merasakan bahwa inilah tahun perkenanan Tuhan. Bahwa Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupan kita. Waktu Maria juga dibilang sama malaikat bahwa dia akan melahirkan. Pasti dia juga dalam pergumulan yang besar sekali. Umur 16 tahun dibilang hamil padahal dia punya tunangan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia hanya memuji Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Aku akan melihat perkara-perkara yang besar. Dia punya pengharapan bahwa dia adalah orang yang berbahagia. Padahal waktu dia bilang gitu dia dalam keadaan yang serba bingung. Tetapi begitulah kita juga. Biarlah kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Yesus. Bahwa Natal ini tidak akan mengganti makna Natal tahun ini oleh karena COVID atau apapun. Justru makna Natal ini bagaimana kita bisa merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Tetapi makna Natal itu tidak akan berkurang sedikit pun. Tidak akan mengganti bahwa Yesus itu benar-benar luar biasa. Yesus datang untuk kita, memberikan kita keselamatan. Yesus sudah menang, kita sudah memperoleh kemenangan di dalam Yesus. So, saudara-saudara jemaat kekasihku, selamat hari Natal. Amin. Amin, luar biasa. Terima kasih Ibu Meda. Yuk Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Ibadah Natal ini, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk ibadah Natal yang boleh berlangsung dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah ini.
Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam ibadah Natal kami ini. Pada malam hari ini secara bersama kami bersatu hati, kami berdoa memberkati setiap jemaat. Di dalam suka maupun dalam pergumulannya. Satu hal yang kami ketahui, you are in control. Bahwa Tuhan Engkau yang mengontrol semuanya. Dan kami percaya apabila Engkau menjadi pengharapan kami, you are our hope, maka segala sesuatunya akan Tuhan selesaikan. Sebab Tuhan sendiri mengatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk semua berkat yang kami terima pada malam hari ini. Aku berdoa Tuhan Yesus, biar kami boleh menerima semua berkat, baik pujian, penyembahan, firman Tuhan, dan semua acara ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kami akan akhiri ibadah Natal ini, ibadah pada malam hari ini, dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari jemaat, kita berdiri bersama-sama, angkat tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat Natal, Allah sumber pengharapan kami. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Natal. Seorang anaklah lahir untuk
Wow, luar biasa banget ya. Terima kasih buat adik-adik KCC atas pelayanannya, atas pujiannya, sangat luar biasa. Dulu waktu saya KCC kayaknya nggak sampai segitu luar biasanya. Luar biasa tapi biasa aja. Yuk, sekarang Bapak Ibu, kita tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh langsung mentransfernya ke rekening yang ada di layar kaca. Nah, setelah itu kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa surga, Tuhan terima kasih atas ibadah Natal pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan kalau kami masih bisa merayakan Natal walaupun di rumah, tapi itu tandanya Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing bersama dengan orang yang kita kasih. Kami bersyukur atas semua keadaan yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan persembahan kami supaya menjadi berkat buat gereja dan orang lain yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk yang berikutnya Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Praise and Worship atas pelayanan yang sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk Pak Nino, untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa juga. Kalau kita lihat ke belakang Bapak Ibu ya, di beberapa tahun yang lalu kita kalau selesai ibadah pasti kita akan kumpul di gereja, kita akan beramah-tamah, kita salaman, kita peluk, kita cium, ya kan, kita pakai baju baru, biasanya kita makan bersama ya Bapak Ibu. Biasanya tuh kalau lagi makan bareng, kebiasaan dari jemaat GBI Indonesia tuh udah kelihatan, karena setiap tahun sama aja. Misalnya Pak Nino nih, dari suaranya udah kedengeran, suaranya lantang dari ujung ke ujung. Jody, selamat Natal bro. Wah, luar biasa. Pak Marno gimana Pak Marno, sehat Pak Marno? Wah, luar biasa ya kan. Siapa lagi? Kak Friska, Kak Re. Biasanya nih lagi momen Natal yang ini biasanya mereka kesaksian tentang triathlon ya Bapak Ibu. Dan kerinduan mereka untuk ikutan triathlon yang ke-38 kalinya. Waduh. Siapa lagi? Pak Daswar, Bu Magda. Biasanya Pak Daswar lagi salaman dengan semua jemaat. Tante Magda seperti biasa sedang menangis karena tenggelam dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita juga kangen sama Pak Welkis dengan anak-anaknya, kangen juga dengan Pak Daniel dengan ledekan-ledekannya, biasanya saya korbannya. Kangen juga sama siapa lagi nih? Pak Lesmana Purba ya kan, walaupun kondisinya lagi kelahiran Tuhan Yesus, tapi dia nggak henti-hentinya mengingatkan kita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Wah, luar biasa. Jadi kebiasaan jemaat GBI Indonesia itu unik-unik, lucu-lucu, tapi ngangenin. Nah, justru itu. Karena ngangenin kayaknya kurang nih kalau kita cuma ibadah online. Yuk, kita nih setelah ini kita akan ada acara ramah tamah di aplikasi Zoom. Nah, ini saya belum pernah juga ya. Kalau di kantor tuh Zoom cuma bisa 5-10 orang biasanya. Sekarang katanya bisa sampai 100. Wah, saya pengen tahu juga nih kegaduhannya kayak apa nih nanti. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, coba dicek di handphonenya. Udah ada belum linknya dari sekretariat untuk Zoom-nya? Kalau sudah ada, boleh langsung diklik aja. Nanti kita langsung masuk ke ruang Zoom-nya. Nanti di situ kita akan beramah-tamah, nanti Pak Nino juga akan memberikan pesan-pesan Natal. Pokoknya kita seru-seruan deh di sana. Nah, ini kan masih ada waktu nih. Yang belum mandi, Mbok ya mandi dulu, ya kan, udah jam berapa nih? Udah jam 6, ya kan, minimal keramas lah. Terus bagi bapak-bapak ya pakai wax, ibu-ibu makeup dikit. Jadi nanti pada saat kita kumpul di Zoom, waduh, udah kayak pondok pujian, saling memuji satu sama lain. Makin seger lu gue lihat, makin ganteng lu gue lihat. Waduh, pokoknya di momen Natal ini walaupun kita nggak bisa ketemu, tapi kita terus bisa merasakan kehangatan keluarga bersama-sama dengan jemaat yang lain. Yuk, mari Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup saya ingin mengucapkan selamat Natal, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.